Pahami dengan baik. Ruangan pertama ini adalah ruangan untuk menyimpan atau membakar. Kita masukin sampah ya. Ini tutup kita buka, lalu kita masukkan sampahnya ke sini, ke daerah sini, ke dalam ruangan ini ya. Nah, sedangkan ruangan ini dibiarkan kosong ya, dibiarkan kosong, jangan ada sesuatu di ruangan ini. Ini benar-benar untuk narik udara dari luar sini menuju ke cerobong asap ya. Nah, sedangkan ini saya buat bukaan gitu ya, tapi ini opsional ya, boleh bisa langsung ditutup juga bisa, boleh. Tapi ini saya buka karena saya rencananya digunakan untuk memang ngelihat ya, penasaran ngelihat cara gimana sih ruangan ini takutnya nanti di sini ada sesuatu yang harus diperbaiki, jadi saya ini dibuat di bukaan ya. Dan juga rencananya saya buat untuk bakar tulang ya, untuk sesuatu yang memang susah untuk dibakar di sini gitu ya. Jadi saya taruh sekat-sekat di sini untuk bakar tulang. Nah, sedangkan yang titik-titik ini adalah sekat ya, ini sekat. Nah, ini disekat di sebelah sini. Ini disekat ya, sekat dalam ini ada sekat-sekat. Nah, ini sekat untuk agar si sampah ini enggak langsung masuk atau menutupi aliran udara di bawah sini ya. Sekaligus juga ketika sampah ini terbakar sempurna, maka dia menjadi abu dan jatuh ke bawah sini ya. Lalu kalau misalkan udah banyak menutupi aliran udara ini kita tarik ya, kita keluarin ke sini. Nah, teori udara tertarik ke sini, saya pun kurang paham ya, kenapa, maksudnya saya nggak paham hukum udara atau hukum angin itu seperti apa, ketika dia kena panas seperti apa atau dingin seperti apa. Tapi yang pasti ketika ini dibakar gitu ya, ketika sampah ini dibakar di sini, nah yang terbakar adalah di bawah sini aja gitu ya, di bawah sini aja. Kalau ini ditutup ya, ini catatan, kalau ini ditutup. Kalau ini nggak ditutup, ini sampah akan terbakar di sini juga dan akan keluar api di sini. Ini asap akan menghasilkan asap yang sangat banyak. Nah, kalau ini ditutup, ini ditutup ya, ditutup. Jadi si ruangan ini nggak ada pembakaran sama sekali. Jadi si sampah ini akan pembakaran di sini nanti terdorong oleh angin dari sini. Karena di sini panas ya, nanti kesedot ke sini, dan ini sedotannya itu kenceng ya, kenceng banget sampai sehingga pembakaran ini akan secara otomatis tertiup oleh angin dari sini. Jadi ini bukan angin yang angin yang sepoi-sepoi, enggak, ini benar-benar kenceng ya, apinya itu nyembur gitu. Jadi seakan-akan ya kayak ditiup lah, memang ditiup ya. Jadi benar-benar ditiup angin dari sini, atau karena disedot angin oleh aliran udara ini ya, udara panas ini. Jadi si angin di sini tersedot dan sekaligus meniup api yang ada di sini, sehingga api yang ada di sini itu, api yang pembakaran sampah ini tertiup oleh angin dari luar sini, dan pembakarannya itu karena ditiup oleh api gitu, pembakaran itu bagus ya, pembakaran itu cepat, bagus, walaupun sampahnya itu banyak, ini pembakarannya cepat ya, begitu. Nah, yang kedua bahannya. Jadi bahan yang saya pilih bahannya adalah bahan bata ringan ya, atau disebut dari semen ya, semen sama pasir langsung dibuat gitu ya. Itu kalau kena api itu dia langsung pecah ya, retak dan pecah-pecah gitu. Kalau misalkan langsung pakai tembok. Begitupun bata merah ya. Kalau bata merah kena api itu terus-menerus dia akan pecah dan retak gitu. Nah, kalau ini asumsi saya, karena bata ringan itu punya pori-pori yang banyak, sehingga saya pikir ya kalau misalkan dia nggak kena kalau walaupun dia terbakar, sepertinya dia nggak akan pecah seperti bata merah ataupun beton ya gitu. Tapi ternyata bata ringan itu juga nggak segitu kuatnya menahan panas ya, karena saya lihat di belakang sini, di daerah sini ya, ini yang pembakarannya sangat-sangat panas gitu ya. Daerah ini kan panas banget ya. Ini bata ini, terus bata ini juga ya. Ini retak-retak
simpan besi di sini. Jadi besi ini karena saya simpan tulang di sini, besi ini juga bengkok gitu ya, saking panasnya di daerah sini, di ruangan ini. Jadi besi ini pun memerah dan apa namanya, ketika saya nyimpan tulang itu, beban tulang itu membak gitu, 20 ribuan lah. Atau misalkan ya ruangan ini aja sih bisa sih, kalau misalkan luarnya ini pakai bata ringan dan dalamnya ini dilapisi bata api ya, atau fire brick itu, supaya nggak cepet rusak gitu. Dan keuntungan bata ini juga adalah dia menyerap atau nggak menghantarkan panas ya. Jadi walaupun ini pembakarannya di dalam ini panas gitu, tapi di luar ini nggak terlalu panas ya, cuma anget aja. Dan ya itu aman ya. Jadi itu aman ketika buat tunggu pembakaran seperti ini. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, bisa berkomentar di video ini ya. Terima kasih.